Hey sahabat bincang ngopi, jumpa lagi bersama saya sebagai sahabat ngopi kalian. And welcome back to the podcast bincang ngopi yang ada di YouTube. Well, setelah sekian lama nggak ngupload video ya, juga tidak membuat video. Kebetulan hari-hari ini atau belakangan ini, bulan-bulan ini, saya sedang sibuk sekali. Pekerjaan kopi, pekerjaan podcast, ngajar, voice over, kerjaan lainnya tuh numpuk datang secara bersamaan. Akhirnya rada sedikit pusing, boleh dong ya vakumnya. Gara-gara beberapa lama ya, entah 1 minggu yang lalu, ada sahabat ngopi kita komentar di Spotify podcast bincang ngopi. Oh bagus, buat dong video cara servis grinder. Nah, sempat terpikirkan gimana ya asiknya ya servis grinder. Sedangkan grinder kan ada banyak model ya. Nah di video ini karena itu komentar, saya jadi semangat nih buat video untuk memposting supaya kawan-kawan bisa melihat yang di rumah punya grinder yang mungkin nanti grindernya sama atau grindernya berbeda secara fungsi dan peralatan pasti sama ya, bukannya bagaimana. Atau mungkin kawan-kawan pingin punya grinder terus tiba-tiba gara-gara nonton video ini, oh gini cara servisnya gampang ya, jadi kepikiran, jadi aku pingin punya grinder ini di rumah supaya lebih mudah dipakai dan servisnya juga aku paham gara-gara nonton video yang ada di podcast Bincang Ngopi. Jadi kawan-kawan, aku punya grinder, kebetulan kemarin sedang ada event. Kita pakai event karena dia sudah bekerja sangat keras. Pasti harus saya bersihkan untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, jadi grindernya akan kita servis adalah grinder Latina atau yang dikenal dengan namanya Fema. Jadi tampilannya seperti ini. Mungkin kawan-kawan looks familiar ya sama grinder ini. Grinder sudah kuat, murah, tahan banting, bisa ukurannya dari super coarse sampai super fine. Pasti pada percaya. Nah, buat kawan-kawan yang belum punya grinder juga aku sarankan kalian untuk membeli tipe seperti ini. Ada banyak pilihannya, mulai dari yang aspal, asli tapi palsu, atau yang asli. Seperti apa nanti kalian bisa tanya di kolom komentar. Looksnya seperti apa yang asli atau yang palsu, yang abal-abal, harganya murah banget. Nggak rekomendasi karena cepat rusak. Dari mata grindernya cepet aus, terus dinamonya cepet rusak juga, cepet panas. Jadi banyak hal yang bisa terjadi di harga grinder yang asli tapi palsu. Nah ini rekomendasi buat kalian kalau kalian yang sudah punya terus nggak pernah diservis, nggak ngerti cara bukanya. Kebetulan di video kali ini kita akan mendemokan bagaimana cara servis grinder ini. Nah kebetulan ini baru dipakai habis event, dia sudah nge-grinder lebih dari 1 kilo ya, 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram. Ini kotor banget. Dan asiknya saya tanggapi komentar dari kawan kita di podcast Bincang Ngopi yang ada di Spotify, cara servis grinder. Di video lain nanti kita akan update lagi cara servis grinder untuk hand grinder pastinya ya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast Bincang Ngopi yang ada di YouTube and enjoy watching. Ciao. Jadi kawan-kawan, untuk alatnya saya menyiapkan obeng min. Ini obeng plus yang lebih lancip ya. Ini obeng min juga tapi yang lebih tebal. Ini ada obeng min yang lebih kecil lancip ya, disiapkan aja, siapa tahu nanti dibutuhkan daripada bolak-balik ya. Ini juga obeng plus. Lalu ini ada cutter, nanti untuk bagian yang agak sulit dihilangkan dengan sikat kita pakai cutter, digosok-gosok. Ini kegunaannya ya kalau dibutuhkan aja untuk membuka pen, ada spi pen ya, siapa tahu dibutuhkan ya saya siapkan aja. Namanya juga mantan mekanik. Ini ada brush, mungkin kawan-kawan pada paham nih, tahu kegunaannya apa untuk make up kaum hawa ya. Ini saya pakai untuk bersihkan, nanti gosok-gosok ya, membersihkan yang lain-lain nih seperti membersihkan debu-debu pakai brush. Ini ada sikat kecil, ini biasanya dipakai untuk membersihkan dot bayi ya. Saya pakai juga di sini. Ini ada sikat, ini sikat memang khusus buat mesin espresso. Saya siapkan, ini ada untuk botol ya. Mungkin kawan-kawan barista atau bartender paham. Ini sikat gigi yang kita bisa pakai sikat gigi di pagi hari atau malam hari sebelum tidur. Disiapkan aja untuk bersih-bersih. Ini semua peralatannya. Yuk, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Oke, ini kita singkirkan dulu supaya nyaman nanti berjalan di depan.
Ini bautnya yang nanti dibuka di bagian kiri dan kanan. Sebelum dibuka kita memutar knopnya sampai di gilingan coarse di angka 8. Oke, kita cek dulu, kita lihat. Ini di angka 1 ya. Nanti buka bautnya agak keras. Jadi kita harus kendorkan dulu supaya di dalam lebih ada space. Kita putar sampai menemukan angka 8. Oke, jadi mudah nanti bukanya bautnya di bagian kiri dan kanan. Sip. Lanjut. Ini bautnya bagian kiri dan kanan. Kita pilih obengnya jangan pakai yang lancip ya, yang kecil ya. Kita pakai yang agak gemuk, yang gede, supaya nanti bautnya tidak rusak permukaannya. Tuh, kayak gitu tuh. Kalau yang pakai yang kecil nanti kita paksain jadinya dia dull. Ya, ibaratnya slack lah katanya para mekanik. Slack kan musuhan ya. Oke, kita coba buka. Seperti itu, udah pas. Kita tahan. Kita tekan, kita putar ya. Sejajar ya, jangan sampai miring, nanti bisa merusak juga. Ini bautnya nggak keras kok, nggak kencang kayak kita buka mesin, motor, otomotif, dan sebagainya. Gampang banget karena ini grinder, jangan dikencang-kencangkan sekencang-kencangnya, jangan nanti rusak. Kita buka dulu, kita tahan, kita buka kiri dan kanan. Oke. Tada, seperti ini dalamannya. Ya, ini agak kotor ya karena kita pakai kemarin itu kerja keras dia. Ini bearingnya, bearing food grade. Made in Jerman ya, keren juga. Ini made in Jerman atau Germany aja tulisannya. Kita coba putar, kondisinya masih bagus, nggak perlu diganti. Kalau buka ganti bearing ya, kita harus buka dari depan dulu supaya ya itu diputar knopnya, ada dratnya di dalam. Ini kita singkirkan dulu. Kita bersihkan. Nanti kita korek-korek pakai sikat. Ini kita pastikan dulu ya. Kita cek-cek lah, kita buka dulu hoopernya, kita singkirkan biar lebih nyaman aja kerjanya. Kita pastikan pernya masih bagus. Oke, kita cabut pelan-pelan karena ada pen di dalamnya. Ini kondisinya, burnya masih terlihat cukup baik ya, walaupun sudah lebih dari 5 tahun grinder ini saya pakai. Kerja keras, no problem, gak ada masalah. Kita tarik pernya. Lalu di situ ada pen sebenarnya. Kita keluarkan dulu pennya, baru kita cabut pernya. Ini pennya masih oke. Kondisinya masih cakep. Nanti kita cek lagi sebelum memasang. Di dalam cukup kotor ya. Kalau kita kotor, nggak pernah kita bersihkan, nggak pernah kita servis grindernya. Kita mau giling kopi yang fresh, apapun nanti jadinya jelek karena sisa-sisa ampas kopi yang masih ada nyangkut di dalam itu ikut kita minum juga kan. Kebayangkan, siapa tahu udah seminggu yang lalu kita grinder terus kita grinder lagi, rasanya jadi berantakan. Kita nggak bilang kopi yang kita baru roasting kok nggak enak, ternyata bercampur dengan ukuran gilingan yang kemarin-kemarin itu, jadinya ya itulah rasa yang kita nikmatin. Step awal untuk membersihkan, kita gosok-gosok dulu ya dengan sikat yang kecil karena ada permukaan di sana yang agak sedikit susah dijangkau dengan beras yang besar. Oke, kita gosok-gosok dulu supaya kinclong dan bersih. Lalu pakai yang sikatnya lebih besar tapi lebih kuat. Ini ukurannya lebih besar, dia lebih keras. Jadi yang diharapkan bisa lebih kuat lagi menyingkirkan sisa-sisa gilingan kopi di dalam. Sikat sikat bilas. Tapi ingat ya, ketika dibersihkan seperti ini jangan menggunakan air, jangan ada menggunakan lap yang juga lembab atau basah. Nanti bisa membuat korosi, tiba-tiba nanti menciptakan kerak-kerak atau karat di dalam karena stainless, aluminium ataupun besi itu bisa mengeluarkan karat ya.
korosi lah jadinya. Ini bisa dibuka sih sebenarnya, cuman nggak usah deh. Kalau dibuka itu berarti kadang-kadang saya harus mengganti mata burnya. Di sini is okay, masih bagus, masih layak banget dipakai. Jadi nggak perlu saya buka. Cukup saya bersihkan dari posisi ini aja. Kita ganti pakai brush. Inilah kegunaannya, brush makeup untuk membersihkan grinder. Ini sudah tinggal bilas aja ibaratnya di dalam. Tadi sudah saya bersihkan pakai sikat yang lebih kuat ya brushnya. Jadi di sini tinggal nge-clean up aja ibaratnya dengan menggunakan brush ini. Kalau masih kurang yakin, disikat aja lagi, dibersihkan. Ini saya maunya saya patahkan, kan ada tuh sikat gigi yang bengkok ya. Tapi saya nggak apa-apa deh, pakai apa yang ada aja. Ya saya pakai yang itu. Saya beli cuman adanya itu di warung. Jadi saya pakai sikat gigi yang itu. Daripada nyari lagi ke tempat yang lain kan. Asal jangan pakai sikat bekas gigi kita ya. Untuk membersihkannya lebih bagus, jangan menggunakan angin dari kompresor juga, disemprot-semprot ya. Jangan, karena angin yang tersimpan di kompresor itu mengandung air. Jadi nanti malah tambah merusak. Kalau ada semprotan yang pakai tangan itu juga nggak masalah sih. Kalau mau semprot-semprot ya. Biar lebih yakin aja, lebih bersih. Nah, ini kegunaan sikat gigi nih untuk membersihkan di sela-sela grinder yang susah ya. Bukan membersihkan plak gigi aja, tapi ini multifungsi, dipakai untuk membersihkan apa aja bisa, termasuk untuk membersihkan grinder di sela-selanya yang sulit untuk dijangkau. Nah, brush yang ini tujuannya sebenarnya seperti ini nih. Bagian yang sedikit tersembunyi itu dijangkau banget dengan brush yang kecil-kecil. Ya kadang-kadang kan sisa-sisa ground, sisa-sisa bubuk kopi itu suka nyangkut di sini ya. Nggak enak aja ya kalau kita sekalian bersihkan, ya udah sekalian aja biar sampai bersih sih total. Pokoknya bersihkannya senyaman kita aja, senyaman kalian. Kalau kalian merasa ini agak kurang bersih ya terus aja digosok-gosok, asal jangan pakai sikat kawat. Nanti baret-baret dan merusak kondisi grindernya. Sikat-sikatnya bisa kita pilih ya, dari yang paling halus sampai yang paling keras kasar, tapi bukan sikat kawat. Terutama di bagian ini nih, kalau mau kita bersihkan, ini biasanya kalau kita bersihkannya seminggu sekali, 3 hari, kadang ada aja yang nyangkut-nyangkut di situ. Lebih banyak ya, dia bisa menggumpal, lama-lama kena gesekan panas, nempel, jadinya susah dibersihkan. Lebih baik 3 hari atau 1 minggu sekali, kalau senyamannya kalian, ya dibuka aja kita bersihkan. Lagi-lagi hati-hati ketika sering membongkar pasang grinder supaya tidak rusak ya. Nah, ini biasanya suka aus karena terdorong ya. Kadang-kadang kita kan dari super fine sampai extra coarse itu kita tekan-tekan ada knobnya. Itu bisa aus karetnya. Kalau dia aus ya atau habis, ya kita tinggal buka aja ini, nanti tinggal kita ganti, ada tinggal putar bautnya, pegangan dari si bearingnya, ya tinggal diganti aja, mudah dan simple. Di sini nggak saya praktekkan untuk membuka karena ini nggak ada masalah. Ini bahaya juga kalau sering dibongkar pasang, nanti bisa cepat patah. Di dalam tuh ada bagian yang terbuat dari plastik. Ini blade grindernya, burnya masih oke banget. Tuh bisa dilihat secara kondisi karena ini dirawat dan keseringan. Grinder ini saya pakai memang grinder untuk ukuran medium atau medium to fine. Paling sering sih coarse ya, karena kita buatnya pakai French press atau pakai filter. Jadi jarang banget ini membuat extra fine ya, sekelas espresso, karena bisa merusak atau membuat cepat aus grinder burnya. Ini kan susah dihilangkan nih guys, seperti ini kawan-kawan. Jadi gunanya silet ini atau cutter saya pakai untuk membersihkan bagian-bagian yang agak sulit. Karena saya nggak punya alat yang lainnya, jadi saya sering menggunakan cutter. Karena keseringan namanya mekanik ya, menghilangkan bekas-bekas packing di motor ya, di mesin ya pakai cutter. Asal ya hati-hati aja, pelan-pelan aja, jangan sampai merusak bagian-bagian dari mechanical grinder ini. Setelah itu ya kita bersihkan lagi, kita sikat lagi supaya benar-benar
clean and chilling. Supaya enak aja kalau sampai bersih kan kita bener-bener nanti next grinder rasanya oke ya, nggak tercampur dengan unsur-unsur peninggalan cerita masa lalu ya, apalagi meninggalkan cerita pedih dengan para mantan di masa lalu. Jangan deh, kita lupakan saja. Makanya kita bersihkan, bersih. Oke, setelah dibersihkan seperti ini, sikat ya. Ini terakhir sebelum kita pasang, kita sikat dulu seperti ini. Aduh. Ini jangan ditiru ya untuk otak-otak mesum. Seperti adegan dewasa. Ya, ini sebenarnya membersihkan aja bagian dalam ya. Kadang-kadang ada bubuk kopi yang nyangkut-nyangkut di dalam supaya nanti di tuasnya itu bisa enak aja masuknya. Jadi enak sendiri lihatnya ya. Oke, ini sudah bersih. Jangan berpikiran aneh-aneh. Kita lanjutkan. Yuk. Bersih-bersih lagi. Nanti kita pasang. Ini pernya kita bersihkan pakai brush. Bersih. Oke, kita taruh. Setelah itu pennya masih dalam kondisi bagus juga. Ya sudah bersih lah, nggak perlu sampai digosok-gosok sampai kinclong juga. Ini sudah cukup. Baut supaya nanti ada kena debu-debu atau partikel-partikel bubuk kopi nggak sampai masuk ke dalam dratnya si mesin grinder ini. Ini adalah clean up terakhir. Ya, dibersih-bersihkannya. Gak perlu sampai bersih-bersih 100% gak apa-apa. Nanti biar gak kelihatan seperti gak pernah dipakai ya. Jadi kalau kita bersihkan sampai kinclong nanti dikirain gak pernah dipakai grindernya, dikira barang pajangan ya. Saking bersihnya. Jadi bersihkan sewajarnya aja. Masih bisa terlihat barang ini pernah dipakai beberapa tahun ya. Bagian bawahnya jangan lupa juga dibersihkan. Oke. Karena biasanya peninggalan partikel kopi itu nyangkut di sini. Ya sekalian aja kita bersihkan supaya kinclong. Terakhir, oke. Ini masukkan sikatnya ke sini, brushnya, untuk membersihkan bagian untuk keluar bubuk kopi nanti ya, ground kopinya. Check up terakhir, itu lubang pennya juga jangan sampai lupa dibersihkan supaya pennya benar-benar masuk dan rata dengan permukaan tuasnya. Itu ada coakannya. Diperhatikan nanti kalau pas bersih-bersih, dicek semuanya satu persatu lagi. Sip. Setelah itu, karena ini sudah bersih dan oke, saya lihat kondisinya. Walau tidak seperti baru, no problem karena ini sudah lebih dari 5 tahun. Menjadi barang setia yang saya pakai sampai saat ini. Ini biasanya hati-hati kalau kerja, kadang-kadang dia grinder kopi yang kasar atau halus terlalu extra fine saya pernah buat. Dia akhirnya stuck ngejam ya. Karena bubuk kopinya itu nyangkut di dalam terlalu banyak dan nyangkut biji kopinya, akhirnya dia mati. Saya pikir mati lampu, enggak, ternyata itu problemnya bukan dinamonya juga. Setelah saya teliti lagi, saya cek satu persatu, ternyata kok ada fuse, ada sikringnya di sini. Jadi masalahnya bukan dari dinamonya, bukan dari gulungan spoolnya. Ternyata itu dari fuse-nya. Ini tempat fuse-nya nih kawan-kawan. Ada tulisannya tuh, fuse artinya sikring. Ternyata cek kali cek
and recheck, sekringnya yang putus. Saya nggak pernah perhatiin selama berapa tahun pakai ya. Waktu itu setelah pemakaian 2 tahun deh kalau nggak salah. Saya cek lagi, cari sekring, mau beli, mau hunting keluar. Karena saya copot kabelnya, saya cek ke bawah. Oh ternyata di sini ada sekring cadangan dari si grinder Latinanya. AK Faima sudah memberikan 3 sekring untuk cadangan. Jadi tinggal cabut, ambil aja. Ini ketentuan dan informasinya coffee grinder Latina 600N ya atau Faima. Voltasenya di 150 watt. Originnya ini made in Taiwan ya, bukan made in China ya. Made in Taiwan jauh lebih bagus lah daripada made in China. Walaupun di made in China juga ada yang lebih bagus dan mahal ya. Tapi Taiwan ya memang oke buat saya. Ini manufacturernya, pabriknya, namanya Faima. Ini tahunnya ketika saya beli dan di mana ini tanggalnya. Terus ya semuanya komplit di sini. Jadi setiap kita beli yang original pasti ada seperti ininya. Saya belinya dulu online sih. Cabut sekring cadangannya, kita ganti sekringnya. Jadi selesai deh masalahnya. Oke, kita lanjut. Bersihkan dulu bagian bawahnya. Kotor juga ya ternyata. Setelah selesai segala sesuatu sikat menyikat, saya mengakhiri dengan menggunakan lap kanebo supaya bersih sih. Jadi saya percaya nih kawan-kawan, prinsip hidup saya, suatu hubungan atau barang ketika dia dirawat dan dijaga, dia pasti akan memiliki usia yang sangat panjang. Betul nggak sih? Saya sih berpikir seperti itu. Saya yakin seperti itu dan benar adanya. Ya, ini sudah saya jaga dan saya rawat. Semoga dia bisa merawat saya juga karena grinder ini membantu saya memberikan rezeki ya. Ini adalah hadiah, saya dulu belinya nabung. Jadi sesuatu yang saya perjuangkan juga saya jaga, saya rawat supaya nggak cepat rusak. Kalau rusak beli lagi yang baru, nanti ya jadi barang mubazir yang lamanya. Ini adalah kenangan, memiliki kenangan buat saya. Oke, setelah itu pemasangan. Untuk sesi terakhir nih kita pasang. Ini kita pastikan dulu coakannya sudah bersih dan posisinya sudah benar. Jangan sampai salah ya, posisinya jangan sampai ke bawah atau ke kanan. Ini posisinya harus sejajar ke atas karena kita akan pasang pen nantinya supaya nggak jatuh. Kalau kita di bawah kan posisinya jatuh. Kita pasang pennya dulu. Setelah itu kita lanjut, kita pasang pennya. Setelah itu kita cek dulu. Karena di posisi pennya itu kan ada bagian gesekan tuh di bagian kanan atau kiri. Kita cek dulu biar posisinya sama aja seperti sebelum kita buka. Artinya ketika dibolak-balikin juga nggak masalah sih. Tapi supaya yakin aja, kitanya jadi yakin. Kalau takut ada masalah nanti, ya udah kita pastikan saja ketika kita bongkarnya bagaimana, pasangnya juga kita mengikuti harus sama seperti kita bongkar. Ini coakannya seperti sini untuk pengunciannya, pennya, untuk tuas, pen, lalu masuk ke bur blade-nya. Ya, kita masukkan, kita goyang-goyangkan sedikit. Kita cek spellingnya. Setelah itu kita tekan apakah pernya masih berfungsi dengan baik, karena fungsi pernya ini untuk fungsinya untuk settingan grinder ya, dari yang kasar sampai yang halus. Jeda jaraknya itu mempengaruhi kekasaran dan kehalusan dari mesin grinder ini. Langkah terakhir, kita pasang penutupnya. Posisinya sama, tetap sejajar ke atas. Itu lihat ada tanda kodenya. Pastikan ketika kita pasang ada coakannya, kita coba dulu goyang-goyangkan, tekan-tekan fungsi pernya, apakah nanti tuasnya menyatu dengan settingan grinder ini. Pastikan ketika kita pasang, klik, ada suaranya sampai suara klik. Itu berarti sudah 100% rapat dan terjaga, karena ini nggak pakai seal ya. Dia nggak punya ada sealer, jadi nggak ada perekatnya. Jadi ini cukup besi ketemu besi lah, logam ketemu logam.
Kita pasang bautnya. Baut kanan jangan dikencangkan dulu. Pasang sebelah kirinya. Pastikan posisinya jangan salah satu dikencangkan terlalu kencang dulu. Pasang, putar, dan pastikan kondisinya oke, siap untuk dikencangkan. Oke, kita kencangkan untuk terakhir kalinya. Nggak usah terlalu kencang-kencang ya. Pakai perasaan aja, perasaan seperti jatuh cinta. Pelan-pelan aja. Setelah itu kita bersihkan hoopernya. Kita pasang. Cakep. Sudah selesai. Bersih seperti baru lagi. Oke, ini sudah siap. Kita akan coba untuk giling. Saya akan coba giling. Nanti di grind size fine ya. Extra fine. Kita timbang dulu biji kopinya. Saya pakai 10 gram aja. Untuk pengetesan kita pakai di fine. Extra fine sih saya bilangnya. Masukkan biji kopinya. Lalu grinder. Oke, kita cek apakah konsisten hasil grindernya setelah kita bersihkan. Atau jangan-jangan sampai ada salah pasang, nanti kita bisa bongkar lagi sebelum terlambat dan terlalu jauh. Jadi kawan-kawan bisa lihat seperti ini, ukuran size-nya setara ya dan seragam. Masih cukup oke dan bagus banget, layak banget dipakai. Mesin ini masih sangat panjang untuk bisa dinikmati ngegiling kopi. Sudah 8 tahun. Siap. Ini kita coba dulu raba-raba, dirasakan size-nya. Supaya nanti ekstraknya oke. Sip. Kondisi prima dan maknyus. Kita lanjut. So, sahabat Bincang Ngopi, terima kasih buat kalian yang sudah standby dan stay tune di edisi kali ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini kepada kami di sini di podcast Bincang Ngopi. Bagaimana tadi di video tema kali ini? Mungkin kawan-kawan yang selama ini bingung, buat kalian juga yang bertanya bagaimana menservis grinder, cukup mudah ya. Ternyata servis grinder itu tidak sulit, tidak seperti yang kita bayangkan. Maybe kayaknya ngejelimet banget, enggak sih. Cukup mempunyai obeng dan beberapa peralatan lainnya yang mendukung ya untuk membersihkan seperti sikat, seperti brush dan lain-lainnya. Itu saja cukup alatnya untuk kita pakai menservis grinder kita. Tadi grindernya namanya Latina ya kalau dikenal di Indonesia, aka Fema 600N kalau saya menyebutnya, atau yang umum disebut. Itu yang versi originalnya. Bukan berarti Latina itu bukan original, tapi karena dinamakan oleh salah satu brand di Indonesia dan dijual, jadinya dinamakan lebih mudah ya, supaya nge-brandingnya mudah dan tepat aja, namanya Latina. Kalian bisa cek aja di market store, di Google atau di mana, tentukan harganya kira-kira sekitar 2 juta ke atas ya, 3 jutaan lah. Buat kawan-kawan yang nggak punya grinder, saya sarankan. Saya sudah pakai lebih dari 5 tahun dan tidak ada kendala sampai saat ini, dan dipakai sudah ngebrewing entah berapa cup, entah berapa kilo ya. Kalau sampai saat ini 2023, 5 tahun yang lalu lebih, nggak kebayang. Dia sudah sangat bekerja keras dan sangat setia sampai saat ini, dipakai tidak ada masalah. So, jangan ragu untuk mempunyai grinder di rumah, karena kopi yang nikmat, kopi yang enak itu juga karena pengaruh grinder yang bagus dan tepat. Jangan ragu untuk punya grinder, jangan ragu juga untuk membeli alat brewing. Kalau nggak punya alat brewing nggak apa-apa, kopinya enak, grindernya oke, kita ngebrewingnya kopi tubruk aja. So kawan-kawan, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Ditunggu next edition.
Mungkin ada video-video tertentu yang akan kita terbitkan. Kita mau ngopi outdoor bersama kawan-kawan di mana saja. Semoga kita bisa enjoy dan semoga video ini menginspirasi kalian semua. Saya Christian Bagus Anggoro, pamit undur diri. Sebelum itu semua, ngopi dulu dong. Ini kopiku, mana kopimu? Cheers! Nikmat.